Assalamualaikum Buya. Semoga Buya selalu sehat dan berkah umurnya dan tambah berkah ilmunya. Amin, amin. Saya hamba Allah dari Bogor mau bertanya. Saya mempunyai penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, yaitu HIV/AIDS. Saya ingin sekali menikah, tapi saya takut sekali penyakit ini menular ke anak istri saya. Dan sampai saat ini keluarga saya belum ada yang tahu bahwa saya mempunyai penyakit tersebut. Dan saya takut sekali suatu saat nanti kalau istri saya tidak mau menerima saya. Bagaimana tanggapan dan solusinya Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang diuji oleh penyakit semacam itu, yang pertama, memang selama ini kan ada isu informasi bahwasanya penyakit AIDS ini adalah bisa karena kerjaan yang kotor, berzinaan dan sebagainya. Padahal tidak semuanya. Tidak semua orang kena AIDS itu adalah karena kejahatan moralnya. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita langsung serta-merta berprasangka buruk kepada orang yang kena AIDS. Ada seorang ibu yang solehah. Tiba-tiba terkena AIDS. Dari mana terkena AIDS? Dari suaminya. Ayo. Dua suaminya. Makanya yang perlu waspada, jangan kita prasangka buruk dengan orang yang diuji Allah dengan sakit. Orang kena AIDS bisa saja memang dia adalah mungkin karena suntik itu, narkoba dan sebagainya. Bisa jadi ya habis disuntikin ke orang yang terkena penyakit lalu dipindahkan dari darah, kemudian dari hubungan seks. Jadi yang pertama adalah tidak boleh kita prasangka buruk kepada siapapun yang terkena penyakit AIDS. Dan kita menemukan dan ngadep kepada kita beberapa orang yang kena penyakit semacam itu tapi dia sangat soleh, sampai tidak mengerti dari mana sebab penularannya ada. Maka ini memang kejujuran dari medis agar tidak menggunakan jarum suntik yang sudah pernah dipakai, termasuk selama ini adalah alat bekam. Waspada, kalau belum disterilkan lagi jangan dipakai. Suntik, alat jarum bekam, jarum suntik, kemudian alat cukur, karena itu takut luka menggesek di siletnya, kemudian dipakai yang lainnya. Tukang cukur dengan kejujuran akan dijaga oleh Allah. Silet salah dipakai dibuang, jangan dipakai lagi untuk orang lain, takut orang pertama kena virus ini akan nular kepada yang lainnya. Makanya para santri pun juga tidak boleh memakai silet yang pernah dipakai orang lain. Dan mungkin juga kebodohan anak-anak muda zaman dulu, kita masih ingat waktu di SMP itu ada kisah persahabatan, tidak tahu niru film apa gitu. Kalau sudah kita sahabat, ditusuk darah dipertemukan, kita bersahabat. Lah itu kan penularan. Atau mungkin kita punya luka, menolong orang, termasuk ini kisah suatu ketika di daerah Surabaya, di mana itu ada seorang yang sangat soleh terkena AIDS. Rupanya apa? Dia lagi punya luka, menolong orang yang terkena virus AIDS yang dalam keadaan luka, darahnya tanpa sengaja. Subhanallah, dia terkena AIDS. Kenapa? Dia lagi menolong orang dalam keadaan dia punya luka, dia sendiri punya luka. Maka kalau dirimu punya luka, sekaligus nasihat kesehatan, kalau punya luka waspada, karena dari sinilah dengan terbukanya kulit dan sebagainya atau darah, aliran darah, akan mudah berpindahnya penyakit-penyakit seperti justru penyakit seperti ini. Jadi yang pertama, jangan serta-merta menuduh orang yang kena AIDS adalah orang jahat, orang busuk, orang hina. Awas, hati-hati. Dia sudah diuji oleh Allah. Jangan sampai kita tuduh lagi. Memang ada yang jahat, tapi kan tidak semuanya. Satu. Yang kedua, dari siapapun yang sudah terkena penyakit semacam itu, menghadaplah kepada Allah, bahwa Anda akan diangkat oleh Allah kalau Anda sabar. Orang punya penyakit macam-macam. Kalau orang punya penyakit AIDS memang katanya tidak ada obatnya. Ada, cuman kita belum tahu. Cuman masalah umur bisa saja bertahan sampai 10 tahun masih. Tapi ada kok penyakit yang nggak bertahan lama. Muntaber 4 hari beres. Ya kan, demam berdarah 3 hari selesai, mati, banyak kok. Jadi kematian tuh Allah, yang di tangan Allah kita ini. Makanya ya memang menurut dokter tidak ada obatnya. Ada orang setiap hari pusing-pusing terus, bukan penyakit AIDS, ada kok. Jadi bukan berarti Anda orang yang satu-satunya yang punya musibah. Musibah banyak ditimpakan orang sakit jantung. Ada orang, mohon maaf, semakin diangkat derajat oleh Allah. Punya anak, punya masalah kelainan jantungnya. Dari kecil ya, Anda sudah gede ya. Yang ini yang tertimpa AIDS. Anda sudah gede tertimpa AIDS.
Anda dari kecil penyakitan. Maka dalam urusan musibah, lihat orang yang musibahnya lebih berat dari Anda agar Anda mudah untuk menata hati Anda untuk bisa sabar. Baik, Anda yang sudah diuji oleh Allah, menghadaplah kepada Allah bahwa Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah. Dan semua rasa sakit, pengobatan yang Anda lakukan selama ini, atau minum obat atau berusaha untuk bertahan dengan penyakit AIDS tersebut, virus HIV ini, penyakit tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Maka jangan hancurkan pahala ini dengan apa? Dengan, ini penting, dengan kebusukan hati ingin menularkan penyakit pada orang lain. Dan ini ada yang punya jiwa jahat semacam ini karena dia tahu dia sudah kena virus, terserah biar orang lain kena. Sama kayak saya. Sehingga berzina, salah berzina sini, nularkan penyakit sana kemari. Masya Allah, na'udzubillah. Sudah di dunia diuji Allah dengan penyakit, di akhirat akan disiksa dengan lebih pedih lagi. Maka kami himbau kepada siapapun yang terkena penyakit menular, termasuk dalam ini kayak corona, kayak termasuk virus HIV ini, maka Anda harus seperti yang bertanya ini, orang yang hebat. Dia tahu punya penyakit begini, nggak diam-diam, dia pengen cari solusi. Padahal dia bisa diam-diam saja menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan bisa tertular setelah itu, naudzubillah. Maka ini ingat, jangan terlintas di hati Anda keinginan untuk nularkan penyakit. Karena marah Anda kepada Allah, nggak akan ridho Allah kepada Anda kalau Anda melakukan yang demikian itu. Baik, kemudian setelah itu solusinya bagaimana? Anda normal, Anda laki-laki normal atau wanita normal, menikah. Menikahnya adalah dengan orang yang bisa menerima. Apakah harus menikah dengan orang yang sama-sama punya penyakit? Bisa jadi. Bisa jadi ada perkumpulan. Kami rindu kalau seandainya Anda bisa menjembatani kami untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara. Kan ada perkumpulan yang kena penyakit-penyakit itu, kami ingin datang pada mereka untuk memberikan motivasi agar semakin yakin bahasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Sekarang waktunya berlomba untuk beribadah. Dengan penyakit akan semakin besar pahala. Nah, boleh menikah dengan orang sama seperti itu. Kalaupun harus menikah dengan orang yang sehat, karena orang yang sehat sendiri kadang-kadang punya Anda seorang laki-laki, mungkin wanita ini adalah tidak memerlukan keturunan, mungkin karena sudah punya anak. Anda bisa menikah dengan dia, tapi Anda harus sebutkan kalau Anda punya penyakit ini, sehingga nanti di saat berhubungan harus menggunakan sesuatu, mohon maaf, alat agar tidak tercemar, misalnya memakai kondom dan sebagainya agar tidak pindah. Dan itu secara medis sudah sehat. Artinya bisa saja Anda menikah dengan seorang wanita yang bisa menerima Anda dan memang tidak punya harapan punya keturunan karena dia mungkin sudah punya anak. Sementara Anda punya rezeki, Anda beri nafkah kepada dia, mungkin. Jadi Anda harus sampaikan tentang kekurangan Anda dari sisi ini. Kalau Anda tidak memberitahu, Anda termasuk orang yang akan menjerumuskan orang lain. Kemudian setelah itu bersepakat bagaimana dalam berhubungan suami istri dengan cara yang paling baik, yaitu dengan cara yang aman, dengan menggunakan apa? Penghalang tadi. Mohon maaf, ini cara. Menikah, kalau tidak memberitahu tidak berkenan. Maka Anda harus memberitahu, kalau tidak mau dia, yang lain masih banyak. Jadi insya Allah ada dengan niat baik Anda, Allah akan beri wanita yang yakinkan, wanita yang ngerti wawasannya. Sebab kalau orang tidak ngerti wawasan, jadi terlalu ketakutan berlebihan. Jadi seolah-olah bersentuhan langsung pindah penyakit itu, enggak. Itu ada dengan cara-cara khusus. Virus HIV itu akan menular darah, termasuk hubungan seks dan sebagainya. Ini tidak gampang. Jadi seorang wanita diberi wawasan bahwasanya suaminya kena virus, atau seorang laki-laki mengerti wanita ini yang kena virus, maka laki-laki menggunakan. Dan setelah itu dijaga aman, tidak ada masalah. Jadi Anda sampaikan yang sejujurnya, tentunya dengan perantara orang yang bisa meyakinkan kepada wanita tersebut. Mungkin Anda bisa mencukupi urusan nafkahnya saja, urusan hubungan pribadi hanya tidak bisa beri keturunan, karena khawatir kalau punya keturunan anaknya juga terkena virus juga. Dan Anda harus jujur di saat berhubungan dengan cara yang sehat bagi orang yang sakit seperti Anda. Semoga Allah mengangkat. Jangan berkata ini, jangan berkata tidak ada obatnya. Ada obatnya insya Allah, dan akan sembuh insya Allah. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu penyakit, mati. Betul, Nabi bisa, semua ada obatnya. Kudain dawa, semua penyakit ada obatnya. Kecuali kalau sudah mati, ya mati itu saja. Semoga Anda mendapatkan obat, dan semoga yang diuji Allah dengan penyakit-penyakit semacam itu diberi ketabahan, diberi obat, kemudian juga Allah mengangkat derajat semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan dari yang sehat ini dari segala macam penyakit. Wallahu a'lam bishawab.